Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau unboxing sebuah VGA card impian gamer saat ini. Awal luncur harganya cukup tinggi ya, di rentang harga 8 juta rupiah. Padahal secara kelas GPU-nya harusnya VGA ini dijual di rentang harga 4-5 juta rupiah. Namun sekarang harganya udah mulai turun drastis ya. Ya, sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kalian yang baru mampir bantu dong di subscribe. Jangan lupa dipencet, pencet juga loncengnya. RTX 3050 rilis pada awal tahun 2022 ini dengan mengusung VRAM sebesar 8GB DDR6 menjadikan daya tarik tersendiri bagi para gamer. Kemampuan RTX 3050 ini masih di atas GTX 1660 Ti dan GTX 1070. Tapi lucunya masih ada juga yang jual bekas GTX 1070 dengan harga 7 juta rupiah. Dan parahnya harga GTX 1660 Ti masih di kisaran 7 jutaan buat barunya. Lah ini RTX 3050 ada yang jual 5 jutaan. Sadar dong GTX, bangun, dah siang. MSI RTX 3050 8GB Ventus 2X OC dijual di harga 6 juta lebih. Dan kebetulan saya dapat di harga 6,4 juta rupiah. Sekarang malah turun lagi nih. Boxnya nggak terlalu besar ya, tergolong sedang sih, nggak kecil-kecil amat. Di bagian box depan terlihat jelas bentuk VGA dari MSI ini. Terus ada logo Alpha Arta Andaya sebagai distributor resmi MSI ini. Kemudian ada tulisan menjelaskan VGA ini support Ampere Arch, Ray Tracing, dan DLSS. Pada bagian samping terlihat tipe GPU dengan size VRAM-nya dan juga serial number dari produk ini. Nah, pada bagian belakang box cukup detail fitur dan juga spesifikasi dari VGA MSI RTX 3050 Ventus ini. Oke, langsung aja kita buka VGA yang tergolong mahal. Maksudnya idaman. Nah, kali pertama dibuka, kalian dapat amplop gede dengan tulisan samar-samar MSI di tengahnya. Selain itu, langsung ada kartu garansi dari MSI. Nah, sekarang kita buka amplopnya, mudah-mudahan dapat duit 1M dari Doni Salaman. Sering ngatur. Nah, di sini kita dapat kartu atau kertas bertuliskan join MSI Reward Program. Saya sendiri belum nyoba ya, maksudnya ini gimana. Tapi kalau yang saya tangkap, kalian gabung, kalian dapat poin dan kalian bisa klaim hadiahnya. Lanjut, di sini ada buku manual dan silakan kalian baca sendiri nih. Yang saya suka dari kemasan MSI ini adalah dua busa tebal yang melindungi VGA MSI RTX 3050 Ventus ini. Jadi cukup aman nih buat dikirim-kirim. Tapi ya tetap kalian harus pakai perlindungan ekstra semacam bubble wrap ya. Oke, kita buka aja dan beginilah penampakan MSI RTX 3050 Ventus 2X OC. Ya, khasnya MSI ya, menggunakan dua kipas yang bikin VGA ini kelihatan ganteng. Kalau diperhatikan di bagian bilah kipas ada semacam tonjolan. Nah, mungkin bagian ini di bilah kipasnya itu buat maksimalin semburan udara. Pada bagian port VGA ini kalian nggak bakal menemukan port desktop dan DVI lagi. Di sini cuma ada 3 kali DisplayPort dan 1 kali port HDMI. Pada bagian samping VGA terlihat merek MSI dan juga tulisan GeForce RTX ukuran jumbo. Ini kalau saya nilai malah kelihatan norak ya. Tulisannya terlalu besar. Coba tulisannya sedikit lebih kecil. Mungkin bisa lebih menarik lagi nih. Terus di sini terlihat jelas VGA RTX 3050 membutuhkan 1 kali 8 pin dari PSU. Dari MSI atau Nvidia-nya sendiri, kalian diwajibkan menggunakan power supply minimal 550 watt pure. MSI RTX 3050 ini udah menggunakan blackplate dengan motif mirip serat kayu dan di sini juga kalian bisa lihat serial number dari produk MSI ini. Kalau diperhatikan, rata-rata VGA saat ini nggak lagi menyertakan CD driver di dalam paket penjualannya. Ya, alasannya sederhana ya. Kalian tinggal download driver terbaru dari web Nvidia dan juga aplikasi yang dibutuhkan oleh MSI ini dengan mendownloadnya di web MSI. Masalahnya nggak semua orang ada koneksi internet. Harusnya CD driver itu masih tetap ada ya. Tapi ya udahlah.
Oke, lanjut pengujian game. Nah, di sini saya menggunakan prosesor Core i3 generasi 10, RAM 16GB, DDR4 dual channel dan power supply 550 watt. Dan driver yang saya pakai adalah 51179. Sekarang udah ada 512 ya. Oke, lanjut kita bahas satu persatu. Di sini saya menggunakan monitor dengan resolusi 1080p. Doakan ya tahun ini kebeli monitor 4K. Amin. Nah, di PES ini framerate di set 60 fps, facing enable 1 dan render high. VGA sekelas RTX buat main PES 2021 atau bahkan PES 2022 jelas cuma geli-geli doang ya, terlalu enteng. Di sini terlihat suhu GPU-nya di bawah 70 derajat dan putaran kipasnya hanya 37%. Dan ini tergolong adem dan juga silent. Oke, lanjut game GTA 5 dengan settingan rata kanan dan penggunaan DirectX 11. RTX 3050 dipadu-padankan i3 ini masih dapat framerate di atas 60 fps. Paling rendahnya 60 fps dan tertingginya hingga 90-an fps. Suhu tertinggi tembus di angka 70 derajat dan putaran kipasnya hanya 56%. Dengan hasil yang didapat, hal yang gak aneh menurut saya. Maklum GTA 5 merupakan game lawas yang rilis tahun 2013 yang lalu. Nah, game yang satu ini luncur di awal tahun ini dan minimal GPU yang diwajibkan adalah GTX 960 dengan VRAM 4GB. Dan prosesornya adalah i5 generasi kedua. Di game yang satu ini kemampuan PC dengan prosesor i3 dan RTX 3050 masih sangat stabil dengan framerate di kisaran 40 hingga 60 fps. Suhu maksimalnya tembus di angka 73 derajat dan putaran kipasnya juga di angka yang sama, 73%. Di sini terlihat GPU benar-benar dikuras kemampuannya. Ya wajar ya, game baru pasti butuh kemampuan PC yang ekstra. Ya, salah satu game yang keluar tahun 2020 yang lalu, jatuhnya hampir 2 tahun ya umur game ini. Tapi kalau di set rata kanan, ini termasuk game yang tergolong berat. Namun begitu suhu maksimal GPU nggak nyampe 70 derajat dan putaran kipas hanya di kisaran 50%. Framerate rata-rata adalah 46 fps, minimal 32 fps dan maksimal 80 fps. Masih tergolong playable buat dimainkan ya. Kalau mau lebih lancar lagi, kalian tinggal turunkan settingannya ke high. Bagi kalian yang penasaran performa gamingnya secara lengkapnya, silahkan kalian tonton aja langsung dan saya kasih linknya di deskripsi. Kesimpulannya, kemampuan RTX 3050 ini masih sangat baik di resolusi 1080p dengan settingan maksimal sekalipun. Memang saya nggak menguji game yang berat seperti Cyberpunk 2077 dikarenakan belum punya gamenya. Tetapi minimal kalian bisa lihat gambaran kemampuan sebuah RTX 3050 ini seberapa baiknya, dan kemampuannya bakal lebih baik lagi apabila digandeng dengan prosesor yang lebih kencang lagi. Itu udah pasti ya. Ya, sampai di sini saja dulu unboxing dan review singkat dari seekor RTX 3050 8GB ini. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe dan terima kasih udah mampir di NK Channel.